Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fajrian Nur Aini dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C dengan nomor induk mahasiswa C922191105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Hubungan antara Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam dan relasinya dengan ijtihad. Yang pertama, prinsip bisnis menurut hukum ekonomi Islam. Kegiatan aktivitas dalam bidang ekonomi syariah yang termasuk ke dalam lingkup aktivitas muamalah serta perihal urusan kemasyarakatan hingga dengan adanya kehadiran hukum dibutuhkan untuk mengendalikan berjalannya bidang ekonomi ataupun bisnis syariah agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, serta senantiasa tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian, hukum yang mengendalikan hukum muamalah itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan yang terakhir adalah ijtihad. Al-Quran hadis ini memiliki sifat yang tetap, sedangkan ijtihad lebih cenderung bertabiat yang lebih dinamis serta konseptual dengan memandang kondisi pertumbuhan serta perkembangan dalam bidang ekonomi syariah. Kata ijtihad itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jahdu, yakni bersungguh. Bagi para ulama ijtihad diistilahkan yakni bersungguh-sungguh meninjau, menggali, serta menguasai secara mendalam guna menetapkan suatu hukum. Imam Syafi'i menegaskan jika seseorang tidak boleh berkata tidak mengerti terhadap kasus apabila mujtahid belum melaksanakan dengan serius dalam mencari sumber hukum dalam kasus yang dihadapinya tersebut. Begitu pula, mujtahid juga tidak boleh mengatakan telah mengetahui saat sebelum menggali sumber hukum dengan serius. Maksud dari hal ini, mujtahid wajib mempunyai keahlian dari bermacam aspek kriteria seorang mujtahid. Dasar hukum ijtihad itu yakni dalam Al-Quran dan hadis, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 dan juga Quran surat Ar-Rum ayat 21. Fungsi ijtihad itu sendiri yaitu guna sebagai solusi hukum apabila ditemukan suatu permasalahan yang harus diterapkan hukumnya, namun tidak dapat ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat menggunakan ijtihad dalam mencari sumber hukumnya. Syarat dari mujtahid yaitu memahami Al-Quran, menguasai sunnah, menguasai serta memahami bahasa Arab, memahami ilmu usul fikih, dan yang terakhir mengetahui serta memahami nasakh dan mansuh. Maka syarat mujtahid dalam berijtihad di bidang ekonomi ini ialah pengetahuan tentang ilmu ekonominya harus kuat, karena hal ini merupakan syarat utama bagi mujtahid yang berijtihad di bidang ekonomi. Etika seorang mujtahid. Yang pertama, mujtahid harus memiliki sifat serta kepribadian yang baik. Mujtahid harus memahami kondisi masyarakat pada saat tersebut. Mujtahid harus memikirkan tentang kemaslahatan umat. Hasil ijtihad dari seorang mujtahid harus sesuai dengan kebutuhan pada waktu tertentu. Memiliki sifat warok dan ifah, harus mampu menghargai serta menghormati ijtihad dari mujtahid yang lainnya. Kajian dari Jai Mubarok dan Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam rangka mendesak pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah dan dalam konteks kegiatan di dalam bidang ekonomi syariah yang ada di negara Indonesia khususnya, mustafti, orang yang bertanya kepada mufti atau mujtahid tersebut dapat berasal dari kalangan mana saja yang setiap hari menghadapi dinamika real kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat sangat banyak sekali aspek yang perlu memperoleh pemikiran ataupun landasan dari perspektif nilai-nilai syariah. Ijtihad kolektif integratif. Ijtihad ini menjadi landasan bagi hukum Islam dalam peningkatan ekonomi Islam melalui penambahan inovasi, produk yang berupa jasa dan keuangan yang bersifat syariah. Maksud adanya ijtihad integratif kolektif ini dalam bidang muamalah ini yaitu untuk memberikan legalitas yang jelas dalam seluruh perspektif yang terdapat pada hukum Islam pada saat pengembangan produk bank dan keuangan syariah. Ijtihad kolektif integratif menggunakan pendekatan ekonomi ini karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, guna membuka wawasan dalam berpikir agar mengerti bahwa perubahan zaman dengan segala produknya yang mampu berkaitan terhadap kehidupan sosial masyarakat tanpa terkecuali pada pertumbuhan sistem dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, ijtihad ini bukan ijtihad yang hanya berpandangan pada kenyataan konteks sosial saja, serta keadaan semata,
tanpa terdapat landasan berupa teks agama ataupun nas. Yang ketiga, ijtihad ini berguna untuk selalu memberikan pandangan motivasi kepada para ilmuwan maupun ulama yang selalu melakukan ijtihad konseptual ini secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan segala persoalan yang diantara kehidupan masyarakatnya, terutama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, MUI menghasilkan fatwa-fatwa hukum Islam yang mendasar kepada adilah al-ahkam yang sangat kokoh serta memberi maslahah untuk segala umat. Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat yang menimpa permasalahan perekonomian dengan serta mendesak pelaksana ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan cocok dengan tuntutan syariat Islam, sehingga MUI membentuk Dewan Syariah Nasional atau yang biasa disebut dengan DSN. Tujuan didirikannya DSN MUI ini dengan maksud membagikan fatwa-fatwa yang spesial dalam masalah-masalah di bidang ekonomi syariah. Secara lingkup, DSN MUI ini berbeda dengan Komisi Fatwa MUI yang tugasnya hanya terfokus pada selain kasus ekonomi syariah. Penerapan hukum dalam DSN MUI ini tetap menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang utama, serta pula memakai qiyas dan ijma' sebagai metodologi serta kaidah usul fikih yang tetap menggunakan prinsip Islami, seperti riba itu dilarang, mudharabah, muzaroah, serta wadiah itu diperbolehkan dalam syariah, saling menguntungkan serta tidak memonopoli ataupun menimbun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.